Levi atau pengarahan lewat virtual bagi santri baru. Kali ini masih dengan Bu Yani dan hari ini kita punya tema yang berbeda. Kira-kira tema apa yang akan Bu Yani sampaikan pada hari ini? Ini kita akan membahas sebuah tema yang pastinya akan dirasakan oleh para santri baru. Bahkan tidak cuma santri baru, santri yang udah lama pun akan mengalami hal yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Nah, temanya adalah tentang homesick atau kerinduan tentang kampung halaman. Ketika seorang santri mondok di sebuah pesantren, jauh dari orang tua, berada di sebuah tempat yang asing bagi kita, terus belum punya siapa-siapa, mau cerita temannya belum banyak. Nah, timbullah sebuah kerinduan terhadap kampung halaman, terhadap keluarga, terhadap rumah. Itu pasti akan dirasakan dan tidak perlu mengelak untuk mengakui bahwa kita merasakan apa itu homesick. Tapi yang perlu kita persiapkan adalah sebuah cara atau tips dan trik untuk bisa mengatasi homesick itu sendiri. Yang pertama, kira-kira apa cara mengatasi homesick untuk para santri? Kita ingat-ingat kembali apa niat kita ketika pertama kali memasuki pondok. Tentunya niat karena Allah dan karena ingin belajar agama. Makanya kita ingat-ingat betul bahwa di sini kita sedang berjuang, kita sedang mendalami ilmu agama, mendalami ilmu umum untuk mempersiapkan diri kita di masa depan. Ketika kita sudah fokuskan niat kita untuk mondok karena Allah, maka insya Allah semuanya akan menjadi lancar, menjadi mudah. Karena apa? Karena di dalam kita nggak ada istilah sambat, yang ada adalah istilah ikhlas dan kita terus semangat supaya tujuan kita bisa tercapai. Kita lanjut pada poin yang kedua tentang cara mengatasi homesick, yaitu dengan cara mendoakan kedua orang tua kita. Pastikan kita selalu mendoakan kedua orang tua kita, karena ketika kita mendoakan kedua orang tua kita dan beliau juga mendoakan kita kembali di sini, maka itu akan menjadi sebuah penghubung atau lantaran supaya doa-doa kita juga terkabul. Mungkin orang tua kita mendoakan supaya kita betah di sini, kita mendoakan semoga orang tua kita selalu sehat. Maka doa-doa yang sama-sama membumbung ke angkasa akan bertemu dan menghasilkan sebuah kebahagiaan bagi kita maupun orang tua. Dan nanti yang dirasakan juga akan menjadi ringan. Yang ketiga adalah dengan cara menyibukkan diri atau berorganisasi. Seperti yang sudah Yani pernah bahas pada hari kemarin pada sesi 3, itu adalah terkait dengan berorganisasi. Makanya di sini kita perlu menyibukkan diri dengan aktivitas supaya ada pelipur lara ketika kita rindu dengan orang tua. Ketika kita rindu dengan orang tua, oh ternyata kita punya kawan, kita punya ibu, kita punya bapak, dari bapak dan ibu dulu, maka kita akan merasa lebih ringan. Aktivitas kita sehari-hari kan sibuk dengan kegiatan organisasi, jadinya tidak sempat untuk bermuram hujan meratapi kerinduan pada orang tua. Lanjut ya, kita memasuki poin yang keempat. Pada poin yang keempat, yaitu dengan cara menghubungi orang tua. Apa yang dimaksud dengan menghubungi orang tua? Kan kita nggak boleh bawa HP ya. Terus kira-kira gimana? Nah, di Pondok Modern Selamat, para wali kelas diminta untuk membantu anak-anak yang hendak menghubungi orang tuanya dengan cara meminjamkan HP. Makanya jangan khawatir. Jadi tetap bisa menghubungi orang tua dengan meminjam HP kepada para wali kelas atau kepada wali kamar. Nah, ketika menghubungi, usahakan atau pastikan bahwa yang disampaikan adalah aktivitas-aktivitas hari ini. Misalkan, Bu, hari ini adik bahagia banget selesai mengerjakan ini gitu. Jadi jangan pernah mengatakan aku kangen rumah pada orang tua kita, karena itu pada kenyataannya hanya akan menimbulkan beban rindu bagi kedua belah pihak gitu. Dan ini adalah poin yang kelima. Poin ini juga poin yang Bu Yani sendiri laksanakan, yaitu membawa barang kesayangan kita dari rumah. Misalkan adik-adik atau para santri baru di sini ada yang punya boneka kesayangan atau mungkin guling buluk kesayangan. Nah, itu bisa dibawa sebagai obat rindu ketika kita merasakan homesick. Jadi dibawa saja, tidak apa-apa, dan itu tidak dilarang dari pondok, asalkan barang yang dibawa itu bukan dalam kategori barang-barang yang tidak diperbolehkan.
Selanjutnya, pada poin yang keenam, cara untuk mengatasi homesick adalah dengan fokus pada prestasi sebagai hadiah kita ketika kita pulang. Nah, ketika kita berada di sini, maka fokuskan diri kita untuk berprestasi, dan maka ketika kita pulang, prestasi-prestasi yang sudah kita raih akan menjadi hadiah untuk orang tua kita. Ini loh Bu, hasil perjuangan adik waktu di pondok. Nah, jadi bukan selalu mengingat-ingat di pondok, mengingat-ingat kapan aku pulang, setelah di rumah mengingat-ingat, di pondok kemarin aku nggak punya prestasi yang baik. Itu menjadi sebuah hasil yang sia-sia. Yang bisa diperbaiki adalah dengan berprestasi di pondok dan pamerkan kepada kedua orang tua bahwa kita adalah anak yang baik di pondok, berprestasi dan pulang dengan sebuah kebanggaan. Nah, kali ini kita sudah sampai di poin yang ke-7, yaitu menganggap bapak dan ibu guru adalah orang tua kita sementara yang ada di sini. Kenapa orang tua sementara? Karena kita pasti akan kembali kepada orang tua kita di rumah. Tapi di sini yang kita punya adalah bapak dan ibu guru. Maka harus kita maksimalkan. Kita kadang meminta bantuan kepada bapak dan ibu guru. Kita kadang bercerita kepada beliau, meminta saran atas aktivitas-aktivitas kita. Maka kita akan merasa terhibur dan merasa ada yang mendampingi. Nah, disinilah kita akan mulai merasa bahwa kita juga punya orang tua di sini. Jadi kita tidak perlu khawatir atau tidak perlu merasa takut ketika berada di pondok. Yang terakhir, apa itu poin yang terakhir? Poin yang terakhir adalah kita menganggap bahwa pondok pesantren modern selamat adalah rumah kedua kita. Yang namanya rumah pasti akan kita jaga kedamaiannya, akan kita jaga kebersihannya, kita akan rukun dengan orang-orangnya. Maka yang kita rasakan adalah sebuah kenyamanan dan justru nggak pengen pulang. Biasanya ketika santri sudah nyaman di pondok, beberapa itu malah nggak pulang-pulang ketika liburan. Nah, disinilah itu menunjukkan bahwa kita sudah mulai nyaman dengan pondok kita, rindu dengan pondok kita ketika liburnya terlalu panjang. Nah, jadi seperti itu langkah-langkah dan tips dari Bu Yani. Semoga dapat membantu dan membuat anak-anak tidak takut lagi untuk mondok. Sekian dari Bu Yani, semoga bisa bermanfaat dan semoga hari-harinya selalu menyenangkan selama ada di pondok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.